Dedi, gubernur konten. Malu banget sih ini gubernur Kaltim. Dulu sempat nyindir sampai mengatakan gubernur konten kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang di sini yang jadi pembahasan, ya istrinya mengunjungi warga tetapi dengan gaya yang hedon, dengan gaya yang begitu seperti ya orang-orang luar. Kenapa ini? Ya apakah emang auditnya seperti itu ataupun apa? Coba kita lihat dulu videonya. Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Mudah-mudahan semuanya mencintai rakyat. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu Outfit istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah, saat kunjungan ke warga disorot. Gaya nyentrik istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah Habidian Hanum, viral. Syarifah disorot warganet karena busana yang dikenakan saat kunjungan ke masyarakat yang tidak sesuai sikon. Dalam sebuah video yang beredar, Syarifah terlihat sedang belusukan menemui para pedagang sayur keliling. Dia tampak berbincang, sembari memberikan sejumlah uang dan berpesan agar pedagang segera pulang setelah dagangannya habis. Istri dari gubernur yang baru-baru ini disorot karena pakai Range Rover 8,5 miliar kedapatan dalam sebuah video menggunakan pakaian yang mirip seperti noni Belanda. Sambil menyapa masyarakat, netizen merasa gaya berpakaian seperti ini terkesan memamerkan kekuasaan di depan rakyat kecil. Jadi ada kesenjangan atau gap antar gaya hidup mewah yang ditampilkan dengan realita warga yang ia kunjungi. Jadi terlihat dalam video, beliau menggunakan outfit dengan topi lebar putih, gaun dengan aksen brokat, dan ada kayak kalung mutiara. Ini kontras banget dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terlihat seperti noni Belanda di zaman kolonial, dan kita tahu sendiri dahulu kan masih zaman penjajahan. Netizen menganggap ini salah kostum karena menggunakan high fashion pada saat belusukan pada masyarakat adalah langkah komunikasi politik yang kurang tepat. Harusnya menggunakan pakaian yang lebih sederhana, pakai batik atau kemeja putih, dan hindari menggunakan aksesoris yang mencolok kayak perhiasan atau tas branded. Alihin dulu perhatian kalian dari mbak-mbak LPDP dan wardi LPDP lainnya, karena Gubernur Kaltim yang kemarin viral gara-gara mobil dinasnya itu seharga 8,5 miliar rupiah, ternyata dia punya dinasti politik di Kalimantan Timur. Jadi Rudy Masud ini keluarganya itu mulai dari istrinya, adiknya, kakaknya, mereka ngejabat posisi-posisi strategis di legislatif. Abangnya ketua DPRD Kaltim, adiknya itu Bupati Penajem Pasir Utara periode 2018-2022 dan udah pernah terjadi OTT KPK pada Januari 2022. Bininya itu Komisi 5 di DPR RI dari Partai Golkar. Ada kakak satunya lagi yang perempuan, itu Syariah Masud, itu juga dia anggota DPRD di Kaltim. Terus ada abangnya lagi, itu juga wali kota Balikpapan. Gue udah pernah bilang negara ini tuh bukan milik keluarga. Ini udah kayak bikin dinasti di Kalimantan Timur. Gak usah lo pada bilang, yang penting kan dia dipilih oleh rakyat. Diam, kata gue diam sih. Pejabat-pejabat daerah dipimpin oleh satu keluarga, itu nggak sehat. Pertama, udah pasti check and balances tuh lemah banget. Karena ya isinya kan keluarga semua. Udah pasti KKN-nya itu cenderung lebih tinggi kalau misalnya satu daerah atau ya kayak dinasti politik ini, itu udah pasti cenderung mengarah ke KKN. Dan cenderung akan terjadi konflik kepentingan. Kalau satu daerah ini dikuasai oleh satu keluarga, ini negara atau usaha keluarga, bisnis keluarga, kayak nggak ada orang lain aja. Menurut kalian gimana? Jam tangan mewah milik Gubernur Kaltim Pak Rudy Masud. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media Gubernur Kaltim viral guys. Karena pengadaan salah satu mobil dinas yang mewah sampai harganya 8 miliar rupiah guys. Beliau beralasan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur, makanya mobilnya harus harga segitu. Seperti biasa, Koko penasaran apakah beliau punya koleksi jam tangan mewah demi menjaga marwah, dan ternyata koleksi jam mewahnya beliau juga nggak kalah guys. Kita lihat yang pertama ya, gas. Nah, kalian bisa lihat di tangan beliau ini, nah itu jam tangan buat pecinta jam pasti
nggak asing lagi guys. Sangat ikonik banget dengan bentuk kotak. Itu adalah Richard Mille seri RM005 dan harganya hampir 2 miliar rupiah bos. Gak cuman satu, di foto ini juga beliau menggunakan jam tangan model lain, dan itu adalah jam tangan AP Royal Oak Chronograph Rose Gold juga guys. Dan harganya juga fantastis di 600 jutaan. Gak kaget ya, ternyata dia punya jam tangan senilai rumah mewah di tangannya guys. Mungkin karena itu asal 8,5 miliar itu wajar-wajar saja. Mana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Next minta di spill siapa lagi? Boleh tulis di kolom komentar juga. Follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Kenapa kita jadi viral di mana-mana begini? Maaf Pak, untuk media di Kota Balikpapan nggak ada yang posting kok, aman. Media-media Samarinda juga nggak ada yang posting kok, aman. Emang media lokal nggak posting, tapi media nasional posting semua. Wah, kalau itu kita nggak bisa apa-apa Pak. Kalau gini kan satu Indonesia bisa fokus ke Kaltim semua. Nanti mereka pada tahu kalau kakak saya itu ketua DPR di Kaltim. Belum lagi wali kota Balikpapan, itu kakak saya juga. Belum lagi istri saya, ketua Kormi dan anggota DPR RI. Adik saya juga pernah jadi Bupati Penajam. Stop, tapi itu kan bukan dinasti politik Pak. Bener, kan dipilih melalui pemilihan suara. Kebetulan aja keluarga semua menang. Pak, ini Ferry Irwandi udah mulai bahas masalah mobil. Ya kalian lawan lah, kan kalian ini selebgram. Sudah dikasih jabatan, bersihkan nama saya. Ini Ferry Irwandi Pak, ini pendukungnya satu Indonesia. Saya nggak sanggup. Kemarin kan perjanjiannya cuma ngelawan pendukungnya KAI, bukan melawan satu Indonesia. Habis ikut karnaval Bu, atau habis ikut ludrukan, atau ikut teater. Ikut apa ya ibu ini, penampilannya kayak noni-noni Belanda. Padahal orang Indonesia. Aduh Bu, kaya sih kaya ya Bu, pejabat sih pejabat, tapi jangan berlebihan seperti itu. Oh ibu ini habis syuting film kayaknya sama Hanung Bramantyo. Ini filmnya Soekarno kan. Baru kali ini saya melihat istri pejabat yang penampilannya begitu heboh, luar biasa. Nggak apa-apa Bu, pertahankan. Siapa tahu nanti dilirik sutradara terkenal di Jakarta. Bapak Manoj Punjabi itu MD Entertainment. Tolong nih ibu ini dilirik, dijadikan aktris ya, main film apa gitu yang keren-keren lah, dipasangin sama Reza Rahardian. Wow, pasti mantep filmnya itu. Komen aja lah kalian. Puasa nggak boleh gibah ya, dosa. Setelah kemarin ramai terkait dengan mobil dinas yang mencapai 8,5 miliar dan katanya untuk menjaga marwah pimpinan termasuk wilayah Kalimantan Timur, sekarang netizen kulik siapa keluarganya Gubernur Kaltim ini gitu ya. Ternyata kakak, adeknya, bahkan istrinya adalah keluarga atau bagian atau anggota keluarga yang punya jabatan-jabatan politik dan sangat luar biasa karena netizen berhasil mengulik itu semua, bahkan sampai ke urusan passionnya si istrinya itu juga dilihat dan dikulik sama netizen. Jadi untuk para pejabat ya, di era media sosial hari ini, hati-hatilah pernyataan dan sikap kalian bisa menjadi bumerang buat kalian sendiri. Kuliklah sampai sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Dari dia yang mana Gubernur Kaltim yang mana sedang disorot oleh banyak orang, teman-teman. Karena apa? Ya karena dulu beliau ketika bergabung dalam satu forum bersama Kang Deddy, ya beliau mengatakan bahwa Kang Deddy gubernur konten. Dengan mudahnya seperti itu, langsung Kang Deddy berbicara, ya nggak apa-apa gubernur konten, yang penting kemanfaatannya ya, yang penting dari hasil konten itu bisa membagi kepada orang ya, kepada warganya yang membutuhkan itu ya, nggak apa-apa. Jadi nilai positif di sini mungkin garis besar bawah ya untuk Gubernur Kaltim. Jangan saya ngatain orang
apalagi sampai ya apa yang dilakukan orang lain itu salah, jelek. Jangan, ya urusi diri Anda dulu masing-masing, urusi itu kinerja Anda, baru Anda bisa yang kritik orang seperti itu ya, secara bagusnya seperti itu gitu. Dan untuk Gubernur Kaltim ya, semoga kebijakan-kebijakan Anda ya enggak bikin rakyat kecewa gitu. Apalagi kemarin digembar-gembor ya teman-teman, ingin membeli mobil dinas yang begitu mahal sekali, begitu mewah. Ya itu yang jadi pertanyaan besarnya, apakah emang untuk marwah ataupun cuman apa namanya benar-benar kepengen diri sendiri gitu ya. Tapi saran saran masyarakat ya, contoh pemimpin Islam yang sederhana, yang mana mengedepankan kesederhanaan, itu sosok pemimpin seperti itu harusnya ya, Gubernur Kaltim. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga selalu teman-teman berada masih greget gitu ya Gubernur Kaltim ini. Sempat-sempatnya loh dulu sampai ngeritik Kang Deddy gitu, sampai gubernur konten gitu ya. Sekarang rasakan sendiri ya teman-teman. Nah, semoga jadi pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.